Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik rekan-rekan mahasiswi semester 6 program studi awal syakhsiyah hukum keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan perkuliahan peradilan di Indonesia pada kali ini, kita memasuki materi berkaitan dengan Mahkamah Agung. Jadi, kekuasaan kehakiman di Indonesia di masa sekarang, di masa kini, dari perkembangannya dari masa ke masa, akhirnya sampai saat ini yang berada di kekuasaan kehakiman di Indonesia ada tiga lembaga tinggi negara yang dalam hal ini menjalankan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kalau dalam konsep trias politika ada eksekutif, kemudian legislatif, dan kemudian yudikatif. Eksekutif implementasinya atau bentuknya adalah presiden dengan jajarannya, kemudian selanjutnya legislatif, DPR, kemudian DPD dan lembaga legislatif yang mewakili rakyat. Kemudian selanjutnya yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi tiga lembaga ini yang menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing di sektor kekuasaan kehakiman. Nah, sekarang kita membincangkan berkaitan dengan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung adalah pada dasarnya lembaga tinggi negara yang bergerak di sektor kehakiman yang paling tua, yang paling awal ada itu Mahkamah Agung, ya. Yang paling pertama Mahkamah Agung, belakangan ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Nah, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat MHRI atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenagaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Jadi Mahkamah Agung dalam hal ini lembaga tinggi negara yang kemudian dalam hal ini mempunyai wewenang. Yang pertama adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Kemudian yang kedua mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Nah, jadi dalam merekrutmen hakim konstitusi, Mahkamah Agung juga berwenang mengajukan 3 orang anggotanya. Kemudian wewenang selanjutnya yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, maksud menguji peraturan perundang-undangan dengan di bawah undang-undang artinya peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bukan kepada undang-undang dasar, ya. Bukan kepada undang-undang dasar, tapi hanya sebatas undang-undang. Dan yang keempat adalah memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Gerasi itu pengurangan masa tahanan, kemudian rehabilitasi juga berkaitan dengan pengurangan masa tahanan atau pengampunan pidana bagi seseorang. Ini wewenang dari Mahkamah Agung selain diamanatkan oleh undang-undang lain. Nah, siapa di bawah dari Mahkamah Agung? Ada peradilan umum, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan militer, ada peradilan 3 itu ya, tata usaha negara dan militer. Nanti kita bahas itu lebih rinci. Nah, mengadili pada tingkat kasasi. Mungkin kalian tahu tingkat kasasi ada tingkat terakhir daripada sebuah upaya hukum di Indonesia. Jadi mulai permohonan, kemudian banding, dan terakhir adalah kasasi. Ini di Mahkamah Agung tempatnya untuk mengadili pada tingkat kasasi.
Nah, tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Jadi ada beberapa tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung terkait dengan bagaimana dia dalam hal ini Mahkamah Agung menjadi lembaga tinggi di bidang yudikatif atau kehakiman. Pertama itu fungsi peradilan. Jadi sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman tadi ya, sudah dijelaskan. Jadi menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tetap dan benar. Juga memiliki fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, pengadilan, dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Nah, kemudian fungsi mengatur, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal diperlukan kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Itu bersumber dari pasal 27 UU 14 tahun 1970. Fungsi nasihat. Nah, MA juga bisa memberi nasihat tadi ya terkait dengan gerasi dan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden. Kemudian fungsi administratif ada dalam hal ini memang mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kemeteraan pengadilan. Jadi pengadilan militer, tata usaha negara, peradilan umum itu diatur oleh MA. Adapun fungsi lain-lain yaitu selain tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, ada ada kewenangan-kewenangan lain seperti tadi hakim konstitusi mengajukan 3 orang menjadi hakim konstitusi. Ini struktur dari kelembagaan Mahkamah Agung. Bagian organisasinya ada ketua Mahkamah Agung, wakil, yunisial. Dia terdiri dari ketua kamar. Ada ketua kamar tata usaha negara, nanti ketua kamar peradilan umum. Ya, ada beberapa kamar. Ketua pengadilan tinggi banding, ketua pengadilan tingkat pertama, nah dan terus terakhir. Bisa kalian cari di internet banyak tentang strukturnya. Demikian itu sekilas tentang Mahkamah Agung. Nanti kita lanjutkan terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.